Halo teman-teman, apa kabar? Kita kasih woro-woro nih buat teman-teman yang kemarin yang giveaway lagi dong. Nah, kali ini kita akan adain giveaway lagi Road to 400k BDB channel ya. Yang mau ikut silahkan. Jadi nanti tinggalkan jejak aja, pokoknya tinggalkan komen. Nanti saya yang milih, saya pilih berdasarkan dari komentar yang sesuai dengan videonya. Jangan berkomentar yang cuman bagus-bagus aja tapi nggak sesuai dengan isi videonya. Saya akan nanti pilih dari teman-teman yang paling valid lah komentarnya. Kali ini hanya ada di BDB channel, syaratnya nggak pakai Instagram lagi, kita murni di BDB channel. Yang utama ini kita ada burung gelatik sultan. Ini burungnya para sultan dari Himalaya. Ini burung gelatik sultan, burung import ya. Ini burung yang sangat cantik banget. Nah, ini bisa teman-teman miliki, bisa menangkan di giveaway di 400.000 subscriber BDB channel ya. Kalau ini ada murai batu terah blorok ya. Ini ekornya juga panjang. Oke teman-teman ya, ini waro-waronya. Semoga ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa support kita, dukung kita. Semoga beruntung nanti. Ini gelatik batu sultan dan ini murai batu terah blorok. Ini giveaway kita untuk 400.000 subscriber BDB channel. Oke? Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di BDB channel. Ini berhubung di luar itu hujan deras, seharian gelap ya. Seharian nggak panas, nggak ada panas, hujan. Kita ngobrol di sini aja. Kita cerita-cerita seputar ini ya, Gunung Semeru. Sebelumnya kita ikut belasungkawa juga kepada korban-korban dari Gunung Semeru, letusan Gunung Semeru, dan semoga korban yang meninggal diberikan tempat yang layak di sisinya, dan keluarga dari korban-korban yang meninggal bisa diberikan ketabahan dan semuanya diberikan keselamatan, dan inilah ya, dijauhkan dari segala mara bahaya. Itu aja harapan kita. Tetap semangat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di Lumajang dan sekitarnya yang terdampak letusan Gunung Semeru. Nah, ini banyak juga ya teman-teman yang pengen ini, yang kepo. Gunung Semeru itu ada apanya sih? Ada burung apa aja di sana gitu. Saya juga padahal kemarin tuh pengen ini ya. Kemarin ada temen yang ngajakin ke Bromo sama di Semeru, ke Taman Nasional Bromo Semeru ya, TNBS ya mas. Tapi ya apa mau dikata, belum berangkat, ternyata sudah ada musibah Gunung Semeru meletus. Itu jadi ya, ada hikmahnya juga kita. Banyak teman-teman yang bertanya-tanya juga, kalau letusan gunung itu buru-burunya gimana? Apakah dia akan tersapu sama awan panas terus punah, atau kemana mereka menghilang, kemana mereka perginya? Jadi gini ya teman-teman ya, kalau ngomongin seputar Gunung Merapi, terus ngomongin seputar alam ya, jadi alam beserta isinya itu memang sudah ada yang mengatur, dan circle-nya memang sudah ada, tanda-tanda alam itu juga udah ada. Jadi kalau gunung mau meletus itu otomatis di ekosistem di sekitarnya, di lingkungan si gunung itu pasti mereka akan merasakan tanda-tanda alam, kayak burung, terus binatang-binatang yang lain, itu pasti mereka ada tanda-tanda alam. Entah itu tandanya suhu yang meningkat, terus mereka turun gunung, mereka menjauh dari area gunung, biasanya seperti itu ya. Jadi teman-teman ada yang menanyakan, kemarin kan baru membahas burung anis gading atau jalak lawu kalau ngomongnya, padahal bukan burung jalak ya, dan memang nggak hanya di Gunung Lawu aja, di sini juga terkenal juga, di Gunung Semeru dan Gunung Bromo itu ada burung anis gading yang terkenal. Dia itu salah satu penunjuk jalan para pendaki di kala tersesat. Jadi inilah burung sahabat para pendaki. Nah teman, banyak yang ini juga, banyak yang kepo juga, kemana burungnya itu? Nah, apakah akan punah ketika gunung itu meletus? Ini gitu ya. Jadi entah itu monyet, lutung, terus monyet,
terus babi, pokoknya binatang-binatang yang tersisa di hutan-hutan di gunung itu, di sekitar gunung itu, mereka udah pasti mengungsi duluan ya. Jadi bisa juga dijadikan tanda. Kalau saya dulu pernah ngalamin langsung di Blitar saat saya masih kecil, itu letusan Gunung Kelut tahun 1990. Dan sebelum meletus itu memang ada tanda-tanda alam. Banyak binatang-binatang itu turun gunung, melewati perkampungan gitu ya, eksodus. Ternyata memang itu terjadi peningkatan suhu di sekitaran gunung yang menyebabkan binatang-binatang ini mengungsi lebih dulu. Jadi ini bisa dijadikan tanda alam ya. Makanya binatang-binatang itu jangan diburu, jangan sampai punah, biar bisa dijadikan penanda. Kalau binatang-binatang itu turun, berarti ada sesuatu nih, gunung akan meletus atau gimana. Kalau sekarang aja hewannya aja udah nggak ada, burungnya udah diburu, terus binatang-binatangnya sudah banyak yang diburu, makanya ya tanda-tanda alamnya jadi susah ya. Jadi memang kalau hewan itu pasti dikala gunung meletus itu mereka pasti sudah merasakan tanda alam dan mereka bisa menyelamatkan diri terlebih dulu. Itu sudah digariskan seperti itu. Jadi kemana burungnya? Kemana burung anis gading yang ada di Gunung Semeru? Yang mereka mungkin akan berpindah ke tempat-tempat yang memang lebih aman, lebih safety. Kecuali memang burungnya yang memang lagi bersarang dan punya anak di situ. Nah itu mungkin dia nggak sempat untuk mengevakuasi si anak-anak mereka, tapi mereka akan menyelamatkan diri dan aman untuk berkembang biak di sesi selanjutnya. Itu ya. Jadi memang kemanakah burung anis gading yang ada di Gunung Lawu? Karena di Gunung Semeru, karena memang anis gading ada yang endemik Gunung Semeru ya. Dan itu sahabat para pendaki yang paling dikenal ceritanya. Sekarang mungkin mereka sedikit berpindah entah ke arah Gunung Bromo atau ke arah yang lain. Yang jelas mereka sudah pasti mereka meninggalkan tempatnya duluan sebelum bencana itu terjadi. Itu sudah digariskan oleh yang kuasa ya. Makanya manusia itu harus jeli juga, harus pintar menjaga alam, jangan diburu binatang-binatang itu, biar mereka bisa dijadikan alarm, bisa dijadikan penanda. Kalau sekarang aja susah ya, binatangnya udah nggak ada, burungnya udah jarang, jadi ya nggak bisa dijadikan patokan. Jadi gitu ya teman-teman ya, Gunung Semeru itu adalah salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa. Jadi semoga aja dengan gunung ini meletus, mengeluarkan debu, mengeluarkan material vulkaniknya, semoga ini menjadi penghapus semua pagebluk yang ada di tanah Jawa dan Indonesia khususnya, dan di seluruh dunia umumnya, bahwa virus corona ini, pagebluk ya, wabah corona ini bisa segera menghilang dari muka bumi. Itulah kita sih berharapnya begitu ya. Jadi memang ini cerita tentang letusan Semeru ini memang udah ada yang meramalkan gitu. Dulu sempat baca juga di tanah Jawa itu memang akan ada gunung meletus sebagai penanda berakhirnya pagebluk, dan pagebluk itu ya ini yang corona ini ternyata ya. Banyak banget sekarang yang ini ya, ramalan-ramalan tentang Pulau Jawa ini yang memang menjadi terbukti benar adanya gitu. Nah kayaknya ya kita percaya nggak percaya sih, tapi yang jelas ya kita berdoa aja semoga ini benar ya, semoga semua wabah segera berlalu gitu. Jadi memang bencana itu nggak bisa kita sangka, nggak bisa kita terka juga, tapi setidaknya bisa kita minimalisir tanda-tanda alam seperti dari binatang yang turun gunung ya, itu bisa dijadikan penanda juga bahwa akan terjadi sesuatu terhadap gunung ini, entah meletus atau entah longsor atau entah apa. Biasanya mereka lebih tahu duluan dan insting mereka tuh tajam ya. Kalau emang ada gempa, ada gunung meletus ya, mereka lebih dulu tahu. Ya itulah kalau kita ngomongin seputar Gunung Merapi ya. Nah, ya di sini
kita ngerasa ini hujannya nggak bisa kemana-mana juga udah bingung ya, seharian hujan nggak ada panas. Gimana kalau saudara-saudara kita di Lumajang sana, di area-area Gunung Semeru sana yang rumahnya tenggelam sama pasir, ya itulah ya. Semoga semua diberikan keselamatan, kesabaran, ketabahan aja gitu ya. Jadi burung-burung di Semeru itu banyak sebenarnya. Di Semeru itu ada beberapa burung yang memang endemik di Gunung Semeru, banyak banget. Nah, cukup sekian dulu teman-teman. Ini hujannya udah mulai agak reda, mau nyambung ini lagi, ngedit lagi daripada nggak ada tayangan ya. Ya gitu ya teman-teman ya. Sekian dulu, dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggas lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya. Sampai sore dan see ya.